Dari 0 kasus positif corona di Indonesia, sejak awal pekan lalu sudah ada 2 pasien positif terinfeksi COVID-19. Karenanya, boleh dikata pemerintah semakin bergerak cepat demi mengatasi meluasnya virus corona. Bukan crisis center, namun membentuk satuan tugas. Sekarang akan kita bentuk semacam bukan crisis center ya, jadi semacam satuan tugas yang terutama memang akan melakukan tracking setiap ada kasus, akan kita telusuri sampai sejauh mungkin sehingga bisa diketahui mata rantai dari penyebaran coronavirus. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan ada 4 protokol yang disusun pemerintah. Seperti protokol kesehatan, pemantauan orang-orang dalam negeri yang diduga terpapar corona atau ODP hingga sehat kembali. Kedua, membentuk protokol penanganan orang-orang dari luar negeri di pintu perbatasan. Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan ada 135 pintu masuk di wilayah perbatasan Indonesia. Ketiga, menyusun protokol komunikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terakhir, pembentukan protokol pendidikan, baik dilakukan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya melalui akses atau jaringan pesantren-pesantren dan sebagainya. Selain itu, dalam keterangan kantor staf Presiden sebelumnya menyebut, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga perlu menjelaskan terkait kelangkaan bahan baku impor masker. Saat ini terdapat 137 rumah sakit di seluruh Indonesia yang menjadi rujukan pasien terkait virus corona. Pemerintah juga sedang menyiapkan rumah sakit khusus di Pulau Galang, Batam, yang dulunya sebagai tempat menampung pengungsi dari Vietnam. Tim Liputan, Kompas TV. Kita masih berbicara dengan Mas Doni Gahral dari KSP dan juga dari Bandung. Ada Mas Muhammad Farhan juga tersambung bersama kita. Mas Doni, ini sebenarnya sederhana, peraturannya terbagi 4. Secara komunikasi memang kita dengan mudah bisa menangkapnya gitu. Tapi tampaknya secara penerapannya ini sangat meluas. Karena ini kan kita tahu dalam menangani virus COVID-19 ataupun pasien virus corona ini semua terlibat. Tidak hanya dari pusat, tidak hanya dari tim rumah sakit, dari dinas kesehatan juga, dari kepala daerah juga, bahkan kepala daerah tingkatan berapapun ini juga ikut terlibat juga begitu. Bisakah menyamakan persepsi terutama mengingat komunikasi yang sejauh ini saja bisa berbeda-beda antara dari pihak rumah sakit, dari pihak kepala daerah, dari pihak kementerian dan lain-lain? Ya, jadi pertama saya mau sampaikan bahwa protokol ini sebenarnya bukan hal yang baru karena Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 4 2019 tentang peningkatan kapasitas seluruh kementerian atau stakeholder terkait dalam menghadapi pandemi global. Jadi sebenarnya sudah ada. Nah, ini sekitar tinggal mendetilkan bagaimana itu kemudian dilakukan oleh kementerian-kementerian. Nah, Kantor Staf Presiden mengkoordinasi seluruh stakeholder, kementerian, lembaga yang berperan dalam penanganan COVID-19 ini dan membuat 4 protokol ya untuk penanganan sendiri, untuk pendidikan, untuk public area dan transportasi, ya, kemudian untuk perbatasan. Jadi itu nanti secara koordinatif, kemudian sinergi seluruh kementerian yang terkait itu akan saling berkoordinasi. Ya, jadi misalnya dari perbatasan untuk menjaga imigrasi begitu bila mana ada orang dari negara terjangkit dan ada indikasi lalu langsung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi ini seluruhnya saling berkoordinasi dan saya kira diorkestrai oleh kantor staf Presiden begitu. Tapi hal seperti itu tidakkah sebenarnya sudah ada juga aturan? Karena selama ini ini kan baru mau diumumkan nih sebenarnya. Apa yang akan berbeda begitu? Kalau misalkan seperti tadi ada warga negara asing dari negara yang terjangkit begitu datang, ini kan sebenarnya SOP-nya pun sudah ada. Apa yang akan berbeda dengan setelah keluarnya protokol ini? Sebenarnya ini menyamakan persepsi saja. Jadi seluruh stakeholder, seluruh kementerian terkait itu memiliki persepsi yang sama tentang COVID-19 ini. Bagaimana menanganinya dan bagaimana mengkomunikasikan. Penting komunikasi menjadi penting. Karena apa? Karena selama ini kita banyak mendengar kepala daerah terutama itu mengatakan ini sebuah kegentingan. Ya, ini justru tidak menenangkan. Presiden baru mengatakan bahwa hoax dan kepanikan itu musuh yang lebih berbahaya daripada penyakit itu sendiri. Jadi
komunikasi itu harus menenangkan, ya, memberikan informasi yang tepat, bagaimana pencegahan, bagaimana kemudian penanganan itu saya kira lebih baik daripada kita terus mengkomunikasikan hal-hal yang justru menyebabkan kepanikan, orang panik buying, sehingga akhirnya jatah orang yang membutuhkan itu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu. Dan ini saya kira harus dimengerti betul ya oleh masyarakat, oleh siapapun, sehingga kita bisa bersama-sama menangani ini. Oke, Mas Farhan, Anda sendiri melihatnya apakah sebenarnya secara penanganan seperti tadi, sebenarnya SOP-nya kan sudah ada kalau saat menerima, bahkan sebelum COVID-19 lah, kalau ada seorang datang dari negara tertentu lalu dalam kondisi sakit, semua itu kan sebenarnya sudah ada SOP-nya. Jadi apakah Anda melihat ini lebih kepada komunikasi ke masyarakatnya agar memperlihatkan bahwa kita punya rencana, kita punya strategi, jadi jangan khawatir. Padahal sebenarnya ya memang bisa ditangani dan selama ini SOP-nya pun sebenarnya mencukupi, atau bagaimana, Mas Farhan? Kita ingat ketika pertama kali ada suspek coronavirus di Menara BRI, Menteri Kesehatan langsung menanganinya bersama dengan direksi BRI. Nah, waktu itu saja sebetulnya apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan walaupun tidak salah, tetapi menimbulkan banyak persepsi yang berbeda-beda gitu. Ada yang menganggap bahwa wah itu sih nggak serius, ada yang menganggap wah cukup dengan doa saja sudah selesai dan lain-lain. Nah, tetapi ketika kemudian kita mulai mengevakuasi warga kita dari Wuhan, warga ABK kita yang bekerja di Jepang, yang bekerja di kapal pesiar dan lain-lain, kita mulai mengetahui magnitudo dari masalah ini besar. Nah, kita pun sebetulnya harus bisa menjelaskan dengan baik kenapa ada epicentrum baru di Jepang, Korea Selatan, di Italia dan di Iran. Itu semua harus bisa dijelaskan karena bukan tidak mungkin kita pun bisa menjadi epicentrum baru. Nah, itu penting sekali untuk disampaikan oleh protokol ini. Dari Inpres nomor 4 tahun 2019 memang sudah sangat spesifik setiap kementerian yang terlibat di dalamnya. Kalau nggak salah antara 5 sampai 6 kementerian. Tapi pertanyaannya dari Inpres itu adalah apakah irisan pekerjaan atau koordinasi antara kementerian-kementerian yang berhubungan ini juga ada SOP-nya, termasuk terhadap kepala daerah. Nah, itu penting sekali. Apa yang disampaikan oleh kepala daerah, kalau nggak salah Wali Kota Depok yang bilang bahwa dia ungkapkan identitas pasien coronavirus itu dengan sumber dari sosial media, itu kan membuat kita bertanya-tanya, ini sebenarnya Wali Kota ini ngobrol nggak sih sama pemerintah pusat? Depok, Jakarta itu cuman a phone call away loh. Ada apa sih ini sebenarnya gitu. Nah, itu tuh harus bisa dijawab oleh protokol ini. Dan yang juga sangat perlu diperhatikan adalah post outbreak effect. Itu sangat penting. Oke, jadi hal itu yang sebenarnya menurut Anda juga. Tapi adakah yang Anda lihat harus juga dilibatkan di sini? Ini walaupun kita lihat dari 4 protokol ini sudah banyak sekali yang dilibatkan. Adakah yang juga harus dilibatkan untuk kembali lagi tidak hanya agar efektif dalam penanganan ataupun pencegahan, tapi juga agar komunikasinya ke masyarakat ini juga lebih efektif? Salah satu yang perlu dilibatkan tentunya adalah media. Apakah itu PWI, apakah itu AJI, ATVSI, dan lain-lain semuanya. Asosiasi-asosiasi media yang independen ini semuanya itu harus bisa diajak berbicara bersama dengan Dewan Pers. Karena apa? Karena bagaimanapun juga referensi terakhir dari informasi yang berkembang di kita-kita ini adalah di media-media yang legitimasinya tinggi tersebut. LPP, TVRI, dan RRI serta LKBN Antara harus menjadi garda terakhir untuk verifikasi informasi nasional menyangkut COVID-19 ini. Dan informasi tersebut tidak boleh normatif, tetapi harus informasi-informasi yang aplikatif. Oke, baik, kita akan segera kembali dengan Mas Doni dan juga Mas Farhan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.